Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arfal Malik Gibran dengan NPM 24782005. Oke, pada video hands-on kali ini yaitu pemrograman internet 1. Pada lab season 3 ini kita akan mengerjakan sebuah pengembangan ya. Mahasiswa melanjutkan pengembangan Django project dari lab sebelumnya. Lalu mahasiswa diminta untuk memahami bagaimana membuat aplikasi web sederhana secara komprehensif. Jadi output sesi lab ini adalah aplikasi web telah terintegrasi dengan DBMS menggunakan konsep ORM dan model yang telah disediakan oleh Django. Lalu aplikasi web juga akan telah memiliki fitur CRUD ini. Jadi CRUD ini adalah create, read, update, and delete ya. Itu untuk kepanjangan dari CRUD ini. Untuk menyimpan dan menampilkan data laporannya. Jadi user dan role belum diimplementasi sehingga aplikasi web dapat diakses tanpa kredensial dan siapapun dapat membuat laporan. Oke, jadi di sini nanti ada implementasi modelnya. Di sini ada kode-kode yang sudah diberikan, sudah ditampilkan di sini. Oke. Nah, jadi di praktikum ini kita mahasiswa mengembangkan sebuah aplikasi berbasis web ya, menggunakan framework Django. Ini framework Django yang bernama ini laporan masalah ini ya. Laporan masalah kota ini nanti kita akan membuka di web gimana ada namanya CRUD ini, ada create, read, update, and delete ini. Jadi aplikasi ini tuh digunakan untuk membantu masyarakat dalam melaporkan berbagai permasalahan yang terjadi di lingkungan kotanya seperti jalan rusak, sampah menumpuk, ya semacam itulah, kayak fasilitas umum atau jaringan yang lelet. Ya semua fasilitas yang tidak berfungsi dengan baik lah ya. Nanti bisa kita setting untuk bisa ngisi seperti itu ya. Jadi fokus dari lab ini kita itu akan menghubungkan Django dengan database Postgres ya, Postgres SQL. Jadi menggunakan konsep object relational mapping ini, konsep ini object relational mapping. Lalu kita membuat ini model datanya gitu. Nah, jadi kita akan mengimplementasi juga tadi itu ya, create, read, update, and delete untuk pada lab ini. Jadi pada tahap pertama kita menghubungkan project Django dengan DBMS Postgres SQL dengan menambahkan konfigurasi berikut pada settings.py. Nah, ini kita tambahkan di kode kita. Oke. Nah, di sini itu kan di perintahnya menghubungkan project Django dengan DBMS Postgres SQL dengan menambahkan konfigurasi berikut. Nah, ini kita tambahin nih. Kalau di lab sebelumnya bagian sini kan nih kita ganti, jadi yang di lab sebelumnya kita ganti, kita hapus, kita ganti di sini. Dari sini kita ganti di sini. Nah, ini database ya. Kemarin saya sudah
setting di aplikasinya di pgadmin ini passwordnya itu admin ya. Localhost dan port itu 5432 sama. Hanya diganti di bagian passwordnya aja. Jadi passwordnya saya admin. Nah, di sini itu adalah konfigurasi yang menghubungkan project Django dengan DBMS Postgres-nya di sini. Di kode ini ya. Settings dan di sini membuat model laporan report dalam models.py. Oke, di sini kita masuk ke models. Nah, di sini juga sudah kita tambahkan di bagian yang max length-nya saya tambahkan 100 ya. Karena ini belum ada, jadi ditambahkan 100. Di sini untuk membuat model laporannya atau membuat model reportnya. Lanjut lagi kita menjalankan migrasi database dan memastikan tabel berhasil dibuat pada database. Nah, coba kita jalankan dulu perintah ini, python manage.py make migrations. Salah. Kita copy. Nah, ini kita masuk dulu ke lab 3. CD lab 3. Oke. Nah, di sini sudah ada outputnya no change detected, jadi belum ada perubahan yang terdeteksi gitu ya. Coba kita jalankan python manage.py migrate. Nah, di sini tertera bahwa di sini operations to perform apply all migration admin out context main app session. Kalau untuk running migrationnya no migration to apply. Nah, di sini outputnya seperti ini ya. Lalu kita membuat fitur create, read, update, and delete ini diffuse ya. Buat form tambah laporan create diffuse. Oke. Oke. Di sini di forms py. Oke ya, di sini ya. Nah, di sini sudah kita juga tambahkan di kode bagian main app diffuse.py juga sudah kita tambahkan, sudah kita ikuti juga. Dan di forms kita akan menambahkan form di forms.py. Nah, ini di sini untuk membuat fiturnya ya, di create, read, update, and delete-nya yang sederhana di sini. Oke. Nah, di sini juga sudah kita tambahkan juga path-nya. Add views, add report, name, add report juga di sini. Oke. Nah, selanjutnya membuat template HTML sederhana ya, template. Ada add report, delete report, HTML, edit, dan home report list. Nah, jadi kita melanjutkan implementasi untuk fitur read, update, and delete-nya. Ya, di sini. Lalu kita menjalankan server dan akses halaman utamanya. Nah, kemarin sudah saya jalanin semuanya, sudah saya kerjakan juga, dan oke, kita akan menjalankan ini perintah python manage.py run server. Oke, python manage.py salah, py run server.
Nah, ini udah bisa. Nanti kita akses di sini. Wait. Kok ini ada slashnya 2 kali? Nah, ini. Nah, ini udah saya coba kemarin. Detail laporan masalah fasilitas ya. Fasilitas. Kategori itu jaringan. Jadi keterangannya di sini nggak stabil ya. Di lokasinya di kampus. Salah. Kampus Polinela. Oke, kita update. Nah, di sini ada keterangan pergantian kayak di update gitu ya. Coba kita masuk ke terminal di ini. Kalau di PG admin ini sudah tertera tabelnya ya, di sini ada 11 tabelnya. Ada ya, ini ada 11 ya. Nah, selanjutnya kita akan melihat di sini pada video menjelaskan deskripsi aplikasi udah, biasa struktur baru digunakan udah, demonstrasi di browser. Oke. Nah, untuk kita mengeceknya itu juga di PG admin itu, kalau nggak salah ini perintahnya select bintang from main app report. Salah. Select from report, salah kan di reportnya nih. Lah, apa yang salah nih? Lah, kok masih nggak bisa? Ini. Ini udah udah di Pegatmin juga udah tertera di sini. Tadi laporan masalah untuk laporan masalah fasilitas yang sudah kita tambahkan tadi di webnya. Nah, ini tadi. Oke, coba kita edit lagi. Jaringannya kurang kencang. Update lagi. Kita masukkan lagi di sini. Report. Nah, kurang kenceng ya. Coba kita buat lagi, edit lagi. Laporan masalah fasilitas. Kategorinya itu barang ya, barang kursi. Ini kayaknya furniture enggak sih? Furniture kursi, kekurangan kursi di lab jar. Kekurangan kursi. Di sininya lab jaringan. Oke, update. Kita cek lagi. Nah, ini laporan masalah fasilitas, kategorinya itu adalah furniture. Lalu keterangannya di laporan masalah itu kan di kategori furniture kan, keterangannya itu apa, kekurangan kursi kan tadi deskripsinya. Lokasinya ada di lab jaringan. Nah, statusnya di report gitu ya.
Kalau kita delete coba. Oh, coba ini. Oh, belum ada berarti. Berarti kalau di delete itu dia bakal hilang juga di PG admin ya gitu ya. Kalau kita tambah laporan lagi, misalkan di title yaitu laporan masalah fasilitas ya, pasti fasilitas kategorinya itu jaringan lagi deh, jaringan. Di sini tidak bisa mengakses wifi gitu ya. Kampus Palnela simpan. Oke ya, mungkin seperti ini ya kira-kira untuk penjelasannya itu seperti ini. Jadi template HTML digunakan dalam fitur create, read, update, and delete menggunakan Django template language sebagai mekanisme integrasi data antara back-end dan front-end. RTL digunakan untuk menampilkan data dari database ke halaman web dan mengatur alur logika tampilan atau looping dan kondisi. Jadi penggunaan detail mencakup template variable untuk menampilkan data hasil. Oke. Mungkin seperti itu ya penjelasan dari live session 3 ini. Tadi juga sudah kita lihat jadi implementasi dari model dan create, read, update, and delete-nya itu pada laporan masalah kota sebenarnya. Tapi kita butuh jaringan tadi ya. Fasilitas ya nggak apa-apa sih. Mungkin bisa juga dibuat ya. Kita ini deh. Laporan masalah fasilitas kota. Ini betul. Kategorinya itu apa ya? Kalau fasilitas kota tuh biasanya kategorinya itu fasilitas juga gak sih? Fasilitas apa ya? Kurang ruang hijau gitu ya. Kurang ruang hijau lokasi di Lampung. Lampung. Kurang ruang terbuka hijau. Ini untuk fasilitas gitu ya. Fasilitas di kota gitu ya. Taman itu kategorinya taman ya sih. Lah, sama aja. Kita cek lagi. Oke. Ini laporan masalah fasilitas kotanya. Nah, jadi udah tadi ya untuk laporan masalah kotanya udah dibuat juga. Nah, untuk create itu kan untuk fitur create kayak menerima data dari form yang diinput oleh user gitu ya. Kalau read itu untuk menampilkan data laporannya. Kalau update itu untuk fitur update ya, data yang sudah akan diambil dan ditampilkan kembali dalam formnya gitu ya. Kalau delete itu ya untuk fitur delete tadi. Delete ya. Edit atau tadi di update gitu ya. Nah, jadi mungkin cukup pada live session ini ya saya dapat memahami bagaimana cara membangun aplikasi web menggunakan Django yang tadi dijelaskan di sini yang
uh, yang terintegrasi dengan database gitu ya, database PostgreSQL gitu ya. Jadi kita juga memahami konsep object relational mapping yang mempermudah interaksi antara kode program dengan database tanpa harus menuliskan SQL secara langsung ya. Jadi selain itu juga kita berhasil tadi mengimplementasikan fitur CRUD ini yang meliputi kepanjangan dari CRUD kan create, read, update, delete. Jadi kita melakukan pemrosesan ini di sisi menggunakan View dan Form. Jadi sehingga penyimpanan data ke dalam database dan penampilannya kembali ke pengguna lagi ya gitu ya, melalui template HTML tadi. Oke, jadi aplikasi web sederhana ini ya, laporan masalah kota ini tadi udah kita jalanin juga, udah berjalan lancar juga, dan juga udah dikerjakan satu persatu juga tadi penjelasannya. Mungkin sekian dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.